Langit senja menggantung rendah di atas desa Senandung. Desa kecil yang terpencil di kaki Banjaran 7. Kabut tipis mulai turun dari celah pepohonan, menutupi jalur setapak yang menuju ke hutan lebat yang dikenal sebagai hutan larangan oleh warga sekitar. Meski indah, tak ada yang berani masuk ke dalamnya selepas asar, kecuali satu orang. Aiman, seorang pemuda berusia awal 30-an, hidup menyendiri di pondok kecil peninggalan arwah ibunya di pinggir desa. Ia dikenal pendiam, tak banyak bicara, dan lebih sering menyibukkan diri dengan kerja-kerja hutan, menebas buluh, memungut rotan, mencari akar kayu ubat. Hidupnya sederhana, namun matanya menyimpan luka yang belum sembuh. Ia pernah kehilangan tunangannya akibat satu kemalangan beberapa tahun lalu. Sejak itu, Aiman lebih senang berteman dengan alam daripada manusia. Tiap pagi ia masuk ke hutan, dan hanya pulang selepas matahari condong ke barat. Tapi satu hal yang tidak diketahui oleh orang lain, Aiman sering merasa seperti diperhatikan. Sejak beberapa minggu lalu, ia mendengar suara lembut dari balik semak. Kadang seperti desiran angin, kadang seperti nyanyian lama yang samar dan menenangkan. Pada suatu petang, ketika Aiman sedang duduk di atas batu besar dekat sungai kecil di dalam hutan, ia mendengar suara itu lagi. Kali ini lebih jelas, seperti lantunan lagu purba yang membuat hatinya tenang dan panas dadanya reda. Lala, di tanah ini tiada jejak, tapi cinta bisa tumbuh tanpa suara. Aiman terdiam. Ia bangun perlahan, menoleh ke kiri dan kanan. Tak ada siapa-siapa, tapi sungai seolah bergelombang halus, seperti sedang memberi isyarat. Malam itu, ia kembali ke pondoknya dengan rasa gelisah yang tak bisa ia mengerti. Dan untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, Aiman bermimpi. Dalam mimpinya, seorang perempuan berjubah putih, berwajah lembut tapi bermata sangat dalam, menatapnya dari seberang sungai. Rambutnya panjang menyapu tanah, dan di dahinya bersinar cahaya kecil seperti bintang. Perempuan itu tidak berkata apa-apa. Tapi ketika ia menghulurkan tangannya kepada Aiman, suara itu muncul lagi. Bukan semua cinta hidup di dunia yang sama, tapi bila waktunya tiba kau akan tahu jalan ke hatiku. Aiman terjaga, peluh membasahi tubuhnya. Angin malam bertiup dari arah hutan. Tapi entah mengapa, ia merasa hatinya tak lagi sunyi. Pagi di desa Senandung dibuka dengan kabut yang lebih pekat dari biasanya. Burung-burung tidak selincah hari-hari sebelumnya, dan embun tak lekas mengering meski matahari sudah naik tinggi. Aiman, seperti biasa, mengikat rotan dan parang di pinggang, lalu melangkah ke arah hutan. Tapi kali ini, langkahnya terasa lebih berat, seolah jiwanya tertarik ke satu tempat yang belum pernah ia jejaki. Di tengah hutan, suara itu terdengar lagi, bukan nyanyian seperti kemarin, melainkan desir angin yang berbisik. Aiman, datanglah ke sisi lain sungai, di sana jawabanmu menunggu. Aiman terdiam. Ia berdiri di tepian sungai kecil itu, tempat ia mendengar nyanyian kemarin. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Air sungai yang biasanya jernih kini terlihat berkilauan, seperti cermin perak yang hidup. Di permukaannya terpantul bayangan pohon-pohon yang aneh, tinggi menjulang, dedaunan keemasan, dan langit di atasnya berwarna ungu temaram. Seolah ada dunia lain di balik air itu. Tanpa sadar, Aiman menjejakkan kakinya ke dalam air. Tapi saat ia sampai ke tengah sungai, permukaan air memantul kuat, seakan ada dinding halus tak terlihat yang menghalanginya. Ia jatuh terduduk, tubuhnya menggigil, bukan karena sejuk, tetapi karena rasa asing yang menyelubungi. Tiba-tiba angin berhenti. Hutan sunyi, dan dari balik pohon-pohon besar, muncul sesosok perempuan yang sangat mirip dengan yang ia lihat dalam mimpinya. Ia berdiri diam, tidak berkata apa-apa. Matanya lembut tapi menusuk jauh ke dalam. Pakaian putih yang ia kenakan berkibar perlahan, seperti ditarik oleh dunia yang tak terikat oleh masa. Aiman ingin bertanya, tapi lidahnya keluh. Perempuan itu mengangkat tangan pelan, menunjuk ke dada Aiman, dan berkata lirih, "Antara dua dunia, kau telah melangkah separuh jalan. Jika kau teruskan, tiada jalan kembali." Kemudian, ia hilang, seperti diserap angin. Aiman terduduk lama.
Dadanya berdegup keras. Ia tahu ini bukan lagi mimpi. Dunia yang ia pijak sedang membuka pintu. Dan ia sudah diambang batas. Malamnya, Aiman tak dapat tidur. Ia mulai menulis sesuatu di buku nota lusuhnya. Bukan catatan kerja, tapi nama-nama lama yang sering disebut dalam cerita orang-orang tua. Bunian, Putri Kayangan, alam gaib, hilang di senja, perkawinan dua dunia. Satu pertanyaan kini menggema dalam benaknya. Siapakah perempuan itu? Dan mengapa ia merasa hatinya telah mengenalnya jauh sebelum mereka bersua? Beberapa hari setelah pertemuan misterius itu, Aiman menjadi semakin aneh di mata penduduk desa. Ia semakin jarang berbicara, bahkan kepada Pak Mel, seorang pemborong rotan yang biasa mengambil hasil kerjanya. Matanya sering menerawang jauh, seakan melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Yang tidak diketahui oleh sesiapa adalah Aiman kini sering kembali ke sungai itu. Setiap petang, ia tak pernah melihat perempuan itu lagi, tapi setiap kali berdiri di tepi sungai, ia merasakan kehadirannya. Angin di situ selalu membawa harum bunga yang tak dikenal, bukan dari hutan biasa. Pada satu malam Jumat, Aiman bermimpi lagi. Kali ini, ia tidak hanya melihat perempuan berjubah putih, tetapi berdiri bersamanya di sebuah tempat asing, sebuah taman yang tidak pernah ia jejak di dunia nyata. Pohonnya bersinar, tanahnya seolah hidup, dan langitnya penuh bintang walau tak ada malam. Di situ, perempuan itu memegang tangannya dan berbisik, "Namaku Lelasari, anak kepada penghuni tanah halus. Aku tahu hatimu mencari tempat untuk pulang. Mungkin aku bukan jawabanmu, tapi aku adalah ujianmu." Aiman terjaga dengan perasaan yang berat. Tapi nama itu, Lelasari, melekat di benaknya. Keesokan harinya, ketika Aiman sedang duduk termenung di balai kampung, seorang lelaki tua menghampirinya. Orang tua itu adalah Tok Baha, salah seorang penduduk tertua di desa, terkenal sebagai penyimpan cerita-cerita lama. "Engkau asyik ke hutan sejak kebelakangan ini, men," tegur Tok Baha perlahan. "Kau nampak macam orang yang dah tembus hijab. Hati-hati." Aiman hanya menunduk, tak menjawab. Tok Baha menyambung, suaranya kini sedikit bergetar. "Kalau kau nampak perempuan di hutan, apatah lagi yang memanggil dari seberang sungai, tinggalkan. Jangan balas. Dunia mereka bukan dunia kita." Aiman mendongak, menatap Tok Baha. "Tok tahu pasal sungai itu?" Tok Baha mengangguk perlahan. "Dulu ada seorang lelaki juga muda, kuat, baik budinya. Hilang tak kembali. Kata orang, dia ikut perempuan bunian. Tapi cinta yang dibina di antara dua alam, selalunya ada harga yang mahal." Aiman membisu, tapi dalam diam, hatinya sudah terlalu dalam. Malam itu, ia kembali ke sungai. Kali ini, ia membawa sesuatu, sebuah loket lama peninggalan ibunya. Ia berdiri di pinggir air, lalu berkata dengan suara perlahan, "Lelasari, jika kau benar-benar ada, tunjukkan dirimu. Aku tak takut. Aku hanya ingin tahu, kenapa aku rasa seperti aku sudah milikmu sejak dulu." Air sungai tiba-tiba berkilau, dan dari balik kabut, suara perempuan itu menjawab, tanpa wujud tubuhnya, "Karena kau pernah berjanji, sebelum kau dilahirkan." Kata-kata itu, "Karena kau pernah berjanji, sebelum kau dilahirkan," terngiang-ngiang di kepala Aiman sepanjang malam. Ia duduk di pelantar pondoknya hingga dini hari, memandangi loket kecil yang selalu ia simpan sebagai warisan ibunya. Di dalam loket itu terselip gambar seorang perempuan muda. Wajahnya mirip Aiman, tapi dengan mata yang tak asing. Mata itu, mata yang sama dengan milik Lelasari. Aiman mulai merasa takut. Takut bukan karena makhluk halus, tapi karena sesuatu yang lebih dalam, takdir. Keesokan paginya, Aiman membawa loket itu ke rumah Mak Jah, seorang wanita tua yang dikenal sebagai bidan dan penyimpan rahasia lama di desa. Mak Jah menatap gambar dalam loket itu lama sekali, sebelum akhirnya berkata dengan suara perlahan, "Ini bukan ibu kandungmu, Aiman. Ini perempuan yang datang kepada ibu kau dalam mimpi, sebelum kau lahir. Waktu ibu kau mandul dulu,
Dia berjanji akan memberi seorang anak, tapi dengan satu syarat. Aiman terpaku. Apa syaratnya? Makjah. Makjah menarik nafas panjang, menunduk. Bila umur kau menjelang 30, kau akan dipanggil untuk kembali ke asalmu. Dunia seperti berhenti berputar. Aiman mengingat semua kejadian beberapa minggu terakhir. Suara, mimpi, kehadiran Lela Sari. Semua itu bukan kebetulan. Ia bukan hanya seorang lelaki yang tersesat dalam rindu. Dia adalah seseorang yang dituntut janji lama. Janji yang bukan dia sendiri yang buat. Dalam keadaan buntu, Aiman memutuskan untuk sekali lagi pergi ke sungai. Kali ini, dia tidak memanggil Lela Sari, tetapi hanya duduk, termenung, lalu berkata lirih. Kalau aku bukan milik dunia ini, kenapa aku dibesarkan di sini? Kalau aku milik kalian, kenapa aku tak pernah tahu apa-apa? Kabut mulai turun, dan perlahan, dari balik pepohonan, Lela Sari muncul. Tapi kali ini, dia tidak sendirian. Di belakangnya berdiri sosok lelaki tinggi berjubah biru gelap. Ayahandanya, salah satu tetua kaum Bunian. Lela Sari menatap Aiman dengan mata yang kini sendu, lalu berkata, mereka datang untuk membawamu pulang. Tapi hati aku menolak, karena aku telah jatuh cinta padamu. Bukan karena janji, bukan karena takdir, tapi karena engkau adalah engkau, Aiman. Ayahandanya bersuara, berat dan bergema. Waktumu di dunia ini hampir tamat, anak manusia. Tapi cinta telah mengubah banyak hal sebelum ini. Jika engkau memilih untuk tinggal bersama kami, maka engkau harus meninggalkan segalanya di sini, selamanya. Aiman memandang Lela Sari. Hatinya bergejolak. Dunia yang ia kenal, hidup yang ia jalani, semua akan ditinggalkan. Tapi di hadapannya berdiri perempuan yang ia rasa telah ia cintai sejak sebelum ia tahu apa itu cinta. Satu keputusan harus dibuat, dan waktu semakin sedikit. Setelah pertemuan itu, Aiman tidak kembali ke hutan selama beberapa hari. Ia mengurung diri di rumah, menutup semua tingkap, dan hidup seperti bayang-bayang. Warga desa mulai bertanya-tanya, dan Pak Mel bahkan datang ke rumahnya karena khawatir. Tapi Aiman tahu, ini bukan sekadar soal dirinya. Ia sedang berada di tengah medan tarik-menarik antara dua dunia. Malam itu, Aiman duduk di beranda, memandangi langit. Bintang-bintang tampak lebih terang dari biasa, seolah dunia Bunian memanggilnya dengan cahaya. Tapi jauh di hatinya, suara ibunya masih terngiang, suara yang penuh kasih ketika ia masih kecil, membacakan doa sebelum tidur. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di pekarangan. Lela Sari. Ia datang tanpa suara, namun kehadirannya menghangatkan. Ia duduk di samping Aiman, tanpa banyak bicara. Lama mereka terdiam, hingga akhirnya Lela bersuara. Aku tahu kau sedang berperang di dalam. Tapi ketahuilah, aku pun bukan bebas. Aku juga diperintah, diawasi, dan dicintai oleh keluargaku dengan cara yang tak selalu aku setujui. Aiman menatap wajahnya. Kalau aku ikut kau, apa yang akan terjadi padaku? Lela Sari menunduk. Jasadmu akan hilang dari dunia ini. Orang-orang akan menganggap kau hilang di hutan. Tapi jiwamu akan hidup abadi bersamaku, di tempat yang tak mengenal usia, namun juga tak mengenal kembali. Aiman menggeleng pelan. Aku tak tahu apakah itu cinta atau perangkap. Lela Sari memegang tangannya. Entah. Aku juga bertanya hal yang sama pada diriku sejak pertama kali melihatmu. Tapi malam ini, aku ingin kau tahu satu hal. Aku ingin menjadi istrimu. Tapi bukan karena janji lama. Bukan karena takdir. Tapi karena aku ingin membangun hidup denganmu. Meskipun hidup itu tidak berjalan seperti yang biasa kau kenal. Aiman terdiam. Tawaran itu indah, tetapi mengerikan. Keesokan harinya, ia memutuskan untuk pergi ke rumah Tok Baha. Ia ingin tahu satu hal terakhir sebelum membuat keputusan besar. Tok Baha menyambutnya dengan raut wajah yang penuh beban. Kalau kau datang untuk tanya sama ada kau boleh hidup bahagia dengan Bunian. Jawabannya tak ada yang pasti, kata Tok Baha. Tapi aku tahu satu hal,
Setiap lelaki yang pernah ikut mereka, tak pernah kembali jadi manusia biasa, bahkan bila mereka pulang. Aiman menunduk. Dalam diamnya, ia tahu hidupnya akan berubah selamanya, apapun yang ia pilih. Malam itu, Lela Sari datang lagi, tapi kali ini, ia membawa sesuatu di tangannya. Sehelai kain tenun halus berwarna perak, bersulam tulisan kuno yang berkilau lembut. Ini, kain pemisah dua dunia. Jika kau setuju menikah denganku, kau akan memakainya malam esok, saat bulan purnama. Itu akan menjadi malam terakhir kau berpijak di bumi ini. Aiman menggenggam kain itu. Hatinya berkecamuk. Di satu sisi, cinta. Di sisi lain, dunia. Dan ia hanya diberi satu malam lagi untuk memilih. Hari itu, suasana desa terasa janggal. Langit mendung meskipun tidak hujan, dan angin sejuk bertiup sejak pagi. Kabar tentang Aiman yang jarang kelihatan semakin menyebar. Mak Jah datang mencari, tapi Aiman sudah tidak membuka pintu kepada sesiapa. Di dalam rumahnya, Aiman duduk di depan cermin, memandangi bayangannya yang kini tampak asing. Mata itu kelihatan seperti menyimpan dua dunia. Di tangannya, kain tenun perak dari Lela Sari terlipat rapi. Malam ini, jika ia memakainya di bawah bulan purnama, ia akan lenyap dari dunia manusia selamanya. Menjelang senja, Aiman berjalan perlahan ke tebing sungai. Ia membawa kain itu di dalam bungkusan kecil, dan dalam hatinya, pertanyaan terus berdentum. Apakah cinta cukup untuk mengorbankan seluruh hidupku? Di tebing sungai itu, Pak Mel muncul tiba-tiba. Wajahnya tegang, nafasnya berat. Aiman, jangan pergi. Aku tahu apa yang kau hadapi. Aku pernah kehilangan adikku 15 tahun lalu. Dia juga jatuh cinta dengan makhluk dari alam lain. Dan dia tak pernah pulang. Aiman terdiam. Pak Mel menarik lengan bajunya, memperlihatkan bekas luka panjang. Aku masuk ke hutan mencarinya. Tapi yang aku temui hanya suara dan kehampaan. Aku hampir gila. Cinta mereka indah, men. Tapi harga yang harus dibayar kadang terlalu mahal untuk jiwa manusia. Aiman menunduk. Tapi bagaimana jika aku juga bukan sepenuhnya manusia? Pak Mel, bagaimana kalau ini memang jalan yang harus aku tempuh sejak awal? Pak Mel tak mampu menjawab. Ia hanya menatap Aiman penuh iba. Malam tiba. Langit cerah. Bulan purnama menggantung sempurna di langit. Di bawah sinarnya, sungai tampak berkilau seolah bukan lagi air, melainkan cermin antara dunia. Aiman melangkah ke tengah hutan, di tempat di mana pertama kali ia melihat Lela Sari. Dan di sanalah, ia menunggu. Tak lama kemudian, kabut perlahan menari-nari di antara pepohonan. Lela Sari muncul, kali ini mengenakan kain pengantin bunian, putih berkilau dengan rendah halus seperti embun pagi. Di belakangnya, berdiri 6 makhluk tinggi berjubah perak, wajahnya samar namun berwibawa. Mereka adalah tetua kaum bunian. Lela Sari memandang Aiman dengan mata penuh cinta dan duka. Sekali kau melangkah, tiada jalan pulang. Dunia ini akan melupakanmu, dan kau pun akan mulai lupa pada dunia ini. Aiman menatap kain di tangannya. Ia memejamkan mata. Lalu, perlahan, ia mengenakan kain itu ke bahunya. Angin berhenti. Waktu terdiam. Langit berdenyut sekejap. Dan Aiman menghilang dari dunia manusia. Namun sebelum lenyap sepenuhnya, ia menoleh ke belakang satu kali. Tatapannya menembus waktu. Dan pada saat itulah, Mak Jah, dari jauh, yang diam-diam mengikuti jejak Aiman, melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Ia jatuh terduduk, terisak dalam diam. Anak itu memilih cinta. Dan malam itu, di seluruh desa, seekor burung hantu menjerit 3 kali dari arah hutan. Aiman membuka mata. Ia tidak lagi berada di hutan yang dikenalnya, melainkan di sebuah negeri yang tak pernah ia bayangkan, tanah bunian. Langitnya keemasan, pohonnya berdaun perak, dan udara beraroma bunga yang tak ada di dunia manusia. Suara gemericik air terdengar seperti bisikan nyanyian. Ia mengenakan pakaian putih bersulam cahaya.
Di sisinya, Lela Sari tersenyum bahagia. Mereka berjalan bergandengan tangan menuju istana kristal yang menjulang di tengah-tengah padang rumput berkilau. Mulai hari ini, engkau adalah suamiku. Engkau diberi nama baru, Arwan, kata Lela Sari. Tapi sesuatu terasa aneh di hati Aiman. Atau, Arwan, ia mulai merasa kehilangan. Malam pertama di dunia bunian tidak seperti yang ia bayangkan. Indah, ya, tapi hening yang terlalu sempurna membuat hatinya bergelombang. Tidak ada ayam berkokok, tidak ada suara Pak Mel tertawa, tidak ada suara radio kecil di warung Mak Jah. Semuanya terlalu sunyi. Hari berganti minggu. Aiman hidup sebagai Arwan, suami kepada putri Lela Sari. Ia dihormati, dilayani, dan diberikan segalanya. Tapi perlahan, ia mulai lupa. Ia lupa suara ibunya. Ia lupa aroma nasi lemak pagi. Ia lupa suara sungai tempat ia sering termenung. Dan yang paling menakutkan, ia mulai lupa namanya sendiri. Suatu hari, Arwan bermimpi. Dalam mimpi itu, seorang wanita tua memanggilnya di tepi sungai. Wanita itu menangis sambil membawa sebuah loket yang terbuka. Ia memanggil-manggil, "Aiman, Aiman, pulanglah. Jangan tinggalkan dunia ini." Arwan bangun dengan peluh dingin. Ia menggenggam dada, seolah hatinya meronta ingin kembali ke sesuatu yang samar. Tapi ketika ia mencoba mengingat, hanya kabut yang muncul. Lela Sari memeluknya erat dari belakang. Mimpi itu akan makin sering. Itu tanda bahwa dunia lamamu menolak untuk dilupakan. Tapi cinta kita akan menjadi jangkar yang menahanmu di sini. Arwan memejamkan mata. Tapi di dalamnya terdengar suara samar. "Kau bukan milik tempat ini, Aiman." Dan untuk pertama kalinya sejak ia masuk ke dunia bunian, ia menangis. Tangis tanpa suara. Tangis kehilangan. Tangis seseorang yang sedang dilupakan oleh dirinya sendiri. Hari itu, Arwan, dulu dikenal sebagai Aiman, duduk sendirian di tepi danau berkilau yang memantulkan wajahnya dengan sempurna. Ia menatap cerminan dirinya, tapi wajah yang kembali menatapnya terasa asing. Matanya tenang, namun kosong. Senyum yang biasa ia kenal sudah lama menghilang dari bibir itu. Lalu, dari balik pepohonan, datang seorang tetua bunian, Tuan Lurah Laksamana, ayah Lela Sari. Dengan jubah hitam bertabur bintang, wajahnya teduh namun mengandung kekuasaan. "Arwan, sudah tiba waktumu untuk menerima hak penuh sebagai warga tanah bunian. Tapi sebelum itu, satu ujian terakhir." Arwan menatapnya tanpa menjawab. Tuan Lurah mengangkat tangan, dan dari langit, jatuh setitik cahaya yang berubah menjadi sebuah cermin kuno, berbingkai emas dengan tulisan Jawi halus di sekelilingnya. "Tataplah. Jika hatimu telah benar-benar melepaskan dunia lama, maka cermin ini akan menampilkan masa depanmu bersama Lela Sari." Arwan berdiri perlahan, melangkah ke depan cermin, dan ia melihat seorang wanita tua menangis di beranda rumah tua. Seekor kucing tidur di bantal kosong. Mak Jah termenung menatap meja makan tanpa tamu. Pak Mel membaca Yasin di pinggir hutan. "Aiman, pulanglah, walau hanya sekali." Tubuh Arwan bergetar. Ia mundur selangkah. Lela Sari yang muncul dari belakang berlari dan memeluknya. Namun pelukannya tak mampu menghentikan gemuruh dalam dada Arwan. "Apa semua itu nyata?" tanyanya. Suaranya nyaris berbisik. Tuan Lurah menunduk. "Itu adalah sisa-sisa kenangan. Jiwa manusia tak bisa sepenuhnya dipisahkan dari akar asalnya. Kau boleh melupakan, tapi dunia itu belum melupakanmu. Mengapa tak pernah kau beritahu bahwa aku bisa kembali?" Suara Arwan mulai keras. Lela Sari menjawab pelan, matanya berlinangan. "Karena jika kau tahu, kau mungkin tak akan tinggal." Diam panjang mengisi udara. Aiman, nama yang mulai ia ingat kembali, menggenggam erat ujung kain pengantinnya. Ia berdiri, melangkah menjauh dari cermin, dari Lela Sari, dari para tetua. "Jika aku hanya bisa hidup dalam satu dunia dengan menghapus dunia lainnya, maka aku belum siap memilih." Cermin itu retak seketika. Angin berubah gelap.
Para tetua mundur. Lela Sari menangis. Jika kau pergi malam ini, dunia kami akan menutup pintunya. Selamanya, kau takkan bisa kembali lagi, meskipun menyesal. Aiman menoleh. Pandangan matanya sudah bukan milik Arwan lagi. Kalau begitu, biarlah aku mengambil resiko itu. Dan ia berlari keluar dari tanah bunian, tanpa menoleh. Langkahnya berat. Dunia bunian menolak. Angin mencakar. Akar-akar menjalar mencoba menahan tubuhnya. Tapi ia terus maju, terus melawan, hingga satu cahaya terakhir menyambarnya dan gelap. Saat ia membuka mata, ia berada di tengah hutan. Sendirian, pakaian compang-camping, tubuh lemah, tapi hatinya penuh. Dan di kejauhan, suara azan subuh berkumandang. Aiman terbangun di sebuah warung kopi sederhana. Aroma kopi dan roti bakar memenuhi udara pagi. Matanya terbelalak. Ia masih mengenakan pakaian lama. Dan tak ada jejak kehidupan bunian yang ia rasakan di tubuhnya. Semua itu, rasanya seperti mimpi. Mimpi yang datang dan pergi. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Desa ini, desanya. Ia kembali ke dunia yang selama ini ia tinggalkan. Dunia yang seolah tak berubah. Meskipun ia merasa telah kehilangan banyak hal. Makjah adalah orang pertama yang menemui Aiman. Ia menangis saat melihat Aiman duduk di warung, hanya mengenakan pakaian lusuh, tetapi masih dengan wajah yang sama. Mimik wajah yang dulu selalu penuh senyuman. Aiman, kau kembali, anakku. Makjah memeluknya erat. Aiman hanya bisa memeluk balik dengan tangan lemas. Ia tidak tahu harus mengatakan apa. Berbicara tentang tanah bunian, tentang Lela Sari, tentang pilihan yang ia buat, rasanya tak mungkin. Bagaimana mungkin ia meyakinkan mereka bahwa ia datang dari dunia yang tak bisa mereka bayangkan? Pak Mel datang segera, menepuk-nepuk bahu Aiman, mencoba menunjukkan senyumnya meskipun matanya menyimpan pertanyaan yang dalam. Kau pergi lama sekali, Men, tapi kami tak pernah berhenti mencari. Baguslah, akhirnya kau pulang. Aiman hanya mengangguk, merasa sesak di tenggorokannya. Ia kembali, tapi hatinya masih jauh di sana, di tempat yang tak bisa ia jelaskan. Hari-hari berlalu, Aiman mencoba untuk kembali beradaptasi. Ia bekerja lagi di ladang, membantu Pak Mel, bercakap-cakap dengan Makjah. Namun di hatinya, ada sebuah kekosongan yang tak pernah bisa ia penuhi. Kadang-kadang, di malam hari, ia merasa sesuatu menggerakkan tubuhnya untuk pergi ke hutan, ke tempat yang dulu ia temui Lela Sari. Namun ketika ia berdiri di ambang hutan itu, ia selalu berhenti. Hatinya bertanya-tanya, apakah ini pilihan yang tepat? Suatu malam, ketika bulan purnama terbit di atas hutan, Aiman merasakan sebuah dorongan yang kuat. Ia tidak bisa menahan langkah kakinya. Dengan hati yang berat, ia kembali melangkah ke dalam hutan, menuju tempat di mana semuanya bermula. Di sana, di tengah hutan yang sunyi, ia berdiri. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di hadapannya. Lela Sari, seperti yang ia ingat, putri bunian yang dulu mencintainya. Namun kali ini, wajahnya lebih suram, lebih jauh. Aiman, apa yang kau cari di sini? Suara Lela Sari terdengar penuh kelelahan. Kau sudah memilih. Dunia kita tak bisa kembali bersatu. Aiman terdiam. Matanya berair. Aku tidak tahu apakah aku menyesal. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa kembali seperti sebelumnya. Lela Sari tersenyum samar. Itulah yang kau pilih, Aiman. Tapi ingatlah ini, tak ada yang bisa menghapus kenangan. Dunia kita dan dunia manusia adalah dua sisi dari satu koin. Kau akan selalu merindukan kami, dan kami akan selalu mengingatmu. Tetapi waktu kita sudah habis. Aiman mengangguk. Lela Sari, aku akan mencoba menjalani hidupku di sini. Tapi, aku akan selalu ingat. Lela Sari menatapnya lama. Aku tahu, Aiman, dan aku akan selalu mendoakanmu. Tapi hidup di dunia manusia bukanlah hidup yang mudah. Namun, percayalah, apa yang kau pilih adalah bagian dari takdirmu. Kemudian,
Lela Sari menghilang perlahan dalam kabut malam, meninggalkan Aiman di tengah hutan. Aiman berdiri, menatap ke dalam kegelapan. Kenangan tentang tanah bunian dan tentang cinta yang tulus itu tetap hidup dalam dirinya. Namun ia tahu, kini ia harus kembali menjalani kehidupannya sebagai manusia biasa. Waktu tidak akan memberi kesempatan kedua. Keesokan harinya, Aiman kembali ke desa. Ia memulai kehidupan baru, seperti yang pernah ia jalani sebelumnya. Namun setiap kali ia menatap langit malam yang berbintang, ada perasaan lain yang hadir dalam hatinya. Perasaan cinta yang tak bisa ia ungkapkan. Pagi itu, langit cerah, Aiman berdiri di tepi ladang. Matanya menatap horizon yang jauh. Desa yang dulu terasa begitu asing kini mulai terasa akrab lagi. Semua yang dulu ia tinggalkan, kini kembali menjadi bagian dari dirinya. Namun ada satu hal yang berbeda. Pagi itu, Mak Jah datang dengan secangkir kopi dan sebuah surat tua yang dilipat rapi. "Men, ini surat dari seseorang yang jauh. Mungkin ini untukmu," kata Mak Jah, menyerahkan surat itu dengan tangan bergetar. Aiman menerima surat itu dengan hati yang penuh tanya. Ia membuka lipatan kertas itu dan membaca tulisan yang penuh dengan elegan namun mengandung kerinduan. "Untuk Aiman, aku tahu kau memilih untuk tinggal di dunia manusia. Dan aku mengerti, cinta kita bukanlah sebuah pilihan yang mudah. Tapi aku ingin kau tahu satu hal, Aiman. Apapun yang terjadi, aku akan selalu mengenangmu. Dan meskipun jarak kita terpisah oleh dunia yang berbeda, aku akan selalu ada di hatimu, seperti kau akan selalu ada di hatiku. Dunia ini, meski berbeda, adalah bagian dari takdir kita. Tidak ada yang salah dalam memilih jalannya, asal kau selalu membawa cinta itu dalam hatimu." Lela Sari. Aiman menghela napas panjang. Surat itu, meskipun sederhana, memuat begitu banyak makna. Di setiap kata, ia merasakan kehangatan dan cinta yang tak pernah pudar. Tanpa sadar, air mata mulai mengalir di pipinya. "Men, kau baik-baik saja?" tanya Mak Jah, khawatir melihat Aiman yang terdiam. Aiman mengangguk perlahan, menyeka air mata. "Aku baik, Mak. Aku hanya merindukan sesuatu yang tak bisa kembali." Sambil melipat surat itu, Aiman menatap ke langit. Bintang-bintang di sana, meskipun jauh, terasa begitu dekat. Lela Sari, sang putri bunian, masih ada dalam hatinya. Dan meskipun ia kembali ke dunia manusia, ia merasa ada kedamaian dalam memilih jalan ini. "Dunia ini ternyata cukup indah untuk dijalani," gumamnya pada dirinya sendiri. "Meskipun aku tak bisa kembali ke tanah bunian, aku tetap bersyukur memiliki kehidupan ini, kehidupan yang kini kutemui dengan sepenuh hati." Waktu berjalan, dan Aiman mulai menjalani hidupnya sebagai seorang lelaki yang kini lebih bijaksana. Setiap malam, ketika ia duduk di bawah bintang, ia tahu bahwa cinta itu tak pernah pergi. Itu ada di sana, di dalam dirinya, seperti jejak yang tertinggal. Aiman menikah, memiliki anak, dan hidup bersama orang-orang yang ia cintai. Namun ia selalu menceritakan sebuah kisah tentang seorang putri yang berasal dari dunia yang tak terjangkau oleh manusia, dan tentang sebuah cinta yang tidak pernah benar-benar hilang. Desa itu, meskipun biasa saja, tetap menyimpan kenangan tentang laki-laki yang pernah jatuh cinta pada putri bunian. Dan setiap kali malam datang, bintang-bintang di langit adalah pengingat bagi Aiman bahwa cinta itu, meskipun tak bisa dimiliki, tetap akan selalu ada di dalam hati setiap orang yang merasakannya.